Bayangkan sebuah keputusan penting diumumkan secara tiba-tiba dari pucuk pimpinan militer Indonesia. Panglima TNI mengeluarkan perintah siaga 1. Melalui telegram Panglima TNI nomor TR 283,2026, Jenderal Agus Subianto memerintahkan sebagian besar jajaran TNI untuk meningkatkan tingkat kesiapsiagaan ke level tertinggi dalam operasi pengamanan dalam negeri. Perintah ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2026 dan akan berjalan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Telegram tersebut ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Letnan Jenderal Bobi Rinal Makmun, di Jakarta. Namun ada satu hal yang membuat keputusan ini menjadi sangat menarik. Alasan utama dikeluarkannya perintah tersebut bukan karena situasi di dalam negeri. Pemicunya justru datang dari kawasan yang jauh dari Indonesia, yaitu eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin memanas dan berpotensi menimbulkan dampak global. Langkah ini membawa satu pesan penting. TNI melihat bahwa situasi geopolitik dunia saat ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai konflik regional biasa. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa konflik yang terjadi ribuan kilometer dari wilayah Indonesia tetap mampu menciptakan gelombang efek domino yang pada akhirnya berdampak pada keamanan di dalam negeri. Karena itulah, status siaga 1 dipilih sebagai langkah antisipasi strategis. Bukan karena Indonesia sedang menghadapi ancaman langsung, melainkan karena negara harus selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk kapanpun itu datang. Dalam kondisi seperti ini, objek vital nasional langsung menjadi fokus utama pengamanan. Dalam telegram Panglima TNI tersebut, perintah pertama yang diberikan adalah memperketat pengamanan terhadap berbagai objek vital nasional. Seluruh Komando Utama Operasi TNI diperintahkan menyiapkan personel serta alutsista untuk melakukan patroli dan pengamanan di titik-titik strategis. Lokasi yang menjadi prioritas mencakup bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga fasilitas energi seperti kantor PLN. Mengapa titik-titik ini menjadi perhatian utama? Karena dalam setiap konflik global yang memicu ketegangan internasional, objek vital ekonomi dan transportasi selalu menjadi target paling rentan. Ancaman dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari sabotase, aksi teror, hingga gangguan keamanan lainnya. Stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada kelancaran aktivitas di tempat-tempat tersebut. Jika bandara terganggu, arus logistik dapat terhambat. Jika pelabuhan mengalami gangguan, distribusi barang nasional bisa lumpuh. Dan apabila fasilitas energi terganggu, dampaknya dapat menjalar ke hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya dalam doktrin keamanan nasional, pengamanan objek vital selalu menjadi prioritas utama ketika tingkat kesiapsiagaan ditingkatkan. Tidak hanya di darat, langit Indonesia juga berada dalam pengawasan ketat. Dalam telegram yang sama, perintah kedua diberikan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas. Mereka diperintahkan melakukan deteksi dini serta pemantauan aktivitas udara secara terus-menerus selama 24 jam penuh. Langkah ini memiliki arti strategis yang sangat besar. Dalam era modern, ancaman terhadap suatu negara tidak selalu datang dalam bentuk invasi militer konvensional. Ancaman dapat muncul dalam berbagai bentuk lain, seperti pelanggaran wilayah udara, drone tak dikenal, pesawat sipil yang dibajak, hingga aktivitas intelijen udara. Melalui jaringan radar nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, Kohanutnas bertugas memastikan bahwa tidak ada aktivitas udara mencurigakan yang lolos dari pemantauan. Apalagi dalam kondisi geopolitik global yang sedang memanas seperti sekarang. Setiap pergerakan udara yang tidak biasa harus segera dianalisis dan direspons dengan cepat. Dalam sistem keamanan nasional, deteksi dini seringkali menjadi kunci utama untuk mencegah krisis sebelum benar-benar terjadi. Sementara itu, di balik layar, operasi senyap juga dijalankan oleh Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Unit intelijen ini memegang peran yang sangat penting dalam membaca dinamika situasi global. BAIS memerintahkan para atas pertahanan Republik Indonesia yang bertugas di negara-negara terdampak konflik Timur Tengah untuk menjalankan sejumlah tugas penting. Pertama, mendata keberadaan warga negara Indonesia. Kedua, memetakan potensi ancaman terhadap mereka. Ketiga, menyiapkan rencana evakuasi jika situasi tiba-tiba memburuk. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Konflik di Timur Tengah dalam sejarah sering berkembang dengan sangat cepat.
Situasi yang tampak stabil hari ini bisa berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Dengan rencana evakuasi yang disiapkan sejak dini, pemerintah Indonesia memiliki opsi respons cepat apabila ribuan warga negara Indonesia harus segera dipindahkan dari zona konflik. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia, serta otoritas negara setempat. Semua langkah ini menegaskan bahwa perlindungan warga negara tetap menjadi prioritas utama negara. Perhatian khusus juga diarahkan ke wilayah ibu kota. Dalam telegram tersebut, Kodam Jaya Jayakarta diperintahkan meningkatkan patroli keamanan di berbagai titik strategis di Jakarta. Fokus pengamanan diarahkan pada objek vital nasional, kawasan diplomatik, serta kedutaan besar negara asing. Mengapa kedutaan menjadi perhatian penting? Karena dalam banyak konflik internasional, perwakilan diplomatik seringkali menjadi simbol politik yang sensitif. Ketegangan global dapat memicu aksi protes, demonstrasi, bahkan gangguan keamanan terhadap kedutaan. TNI bersama aparat keamanan lainnya memiliki tugas memastikan bahwa situasi di ibu kota tetap kondusif. Stabilitas Jakarta sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap stabilitas nasional secara keseluruhan. Selain ancaman konvensional, TNI juga mengantisipasi potensi ancaman non-konvensional. Satuan Intelijen TNI diperintahkan meningkatkan operasi deteksi dini untuk memantau kemungkinan munculnya kelompok tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi global. Dalam berbagai konflik internasional, sering muncul fenomena yang dikenal sebagai proxy activity, radikalisasi kelompok ekstrim, atau bahkan false flag operation. Kelompok tertentu bisa saja mencoba memanfaatkan isu global untuk menciptakan instabilitas di dalam negeri. Caranya dapat melalui propaganda, mobilisasi massa, hingga aksi yang mengganggu keamanan nasional. Itulah sebabnya deteksi dini menjadi sangat penting. Ancaman modern seringkali tidak terlihat secara jelas di permukaan, tetapi dampaknya bisa sangat besar jika tidak diantisipasi sejak awal. Ada satu faktor lain yang membuat status siaga ini menjadi semakin relevan. Indonesia saat ini sedang mendekati masa mudik Idul Fitri. Setiap tahun, puluhan juta warga Indonesia melakukan perjalanan secara bersamaan menuju kampung halaman. Bandara dipenuhi penumpang, pelabuhan menjadi padat, stasiun kereta api dan terminal bus mengalami lonjakan mobilitas yang sangat besar. Mobilitas nasional mencapai titik tertinggi dalam periode ini. Dalam kondisi seperti itu, faktor keamanan menjadi sangat krusial. Kerumunan dalam jumlah besar selalu memiliki potensi kerentanan terhadap berbagai gangguan keamanan. Dengan meningkatkan status siaga 1, TNI dapat membantu memastikan bahwa mobilisasi nasional selama periode Idul Fitri tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Pada akhirnya, perintah siaga 1 ini mengirimkan pesan strategis yang sangat jelas. Indonesia tidak sedang panik, tetapi Indonesia juga tidak pernah lengah. Dalam dunia keamanan nasional, kesiapsiagaan bukan berarti perang akan segera terjadi. Justru sebaliknya, kesiapsiagaan adalah cara terbaik untuk mencegah krisis sebelum benar-benar muncul. Langkah ini menunjukkan bahwa militer Indonesia terus memantau dinamika global dengan sangat serius. Dalam era geopolitik modern, konflik yang terjadi di satu kawasan dapat menciptakan dampak keamanan hingga ribuan kilometer jauhnya. Dan bagi Indonesia, menjaga stabilitas nasional tetap menjadi prioritas utama. Ketika dunia berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian, ada satu prinsip yang menjadi sangat penting. Negara harus selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan. Perintah siaga 1 TNI adalah bentuk kesiapsiagaan tersebut, bukan untuk menciptakan ketakutan, melainkan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap aman di tengah dunia yang semakin tidak stabil. Karena dalam keamanan nasional, kesiapan hari ini bisa menjadi penentu keselamatan bangsa di masa depan.